adik-adik, kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Ya. Adik-adik, kita akan lanjut lagu berikut yang berjudul adalah Sukacita. Adik-adik semua tahu? Oke adik-adik, silahkan duduk dan kita akan mulai ketemu sekolah minggu. Kita angkat lagu yang menyatakan ku masuk ruang Maha Kudus. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Yesus. Syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu Bapa, Engkau telah menuntun dan membimbing kami dari malam hingga tiba saat ini Bapa. Tiba saatnya kami akan mulai sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih mau memuji Tuhan? Maka jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Dengan penuh semangat, kita angkat pujian roti dan mentega.
Boleh berpasangan-pasangan adik-adik. Yang sendiri-sendiri tepuk tangan, Pak. Adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan akan bilang-Mu Bapa, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu melakukan yang namanya dosa Bapa. Itu kami mohon Tuhan, ampuni kami, dan mengampuni segala pelanggaran kami Bapa. Berikan harapan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur kepada Allah dan Saudara. Amin. Adik-adik semua, Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela mati untuk menebus segala dosa kita. Nah, adik-adik semua, mari kita siapkan hati, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita sama-sama menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan akan dipimpin oleh Kakak Chandra. Kepada Kakak Chandra dipersilakan. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, adik-adik semua, baik adik-adik siapkan hati untuk ketemu sama-sama
berdoa dan membaca merenungkan firman Tuhan. Semua dalam sikap tenang, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Bapa berikan dalam hidup kami. Bapa, tiba saatnya kami anak-anak-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa tolong kami agar setiap firman yang kami baca dan renungkan dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Dan akan membawakan kebenaran firman Tuhan, Bapa yang menuntun dan menyertai. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Shalom. Jadi, mengucap syukur atas kasih Tuhan. Hari ini kita bisa sekolah minggu bersama. Walaupun sekolah minggu online, tapi adik-adik semua semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, minggu lalu ada ayat hafalan yang kakak-kakak berikan. Jadi hari ini nanti mulai hafal dari wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Ya, jadi dari wilayah 1, ayat hafalannya di kitab apa? Ada yang masih ingat? Matius 6 ayat 14. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14. Nah, sekarang kakak minta dari ini Geral dan kawan-kawan dari wilayah 1 untuk hafal ayat hafalan dari kitab Matius pasal 6 ayat 14. Kakak yakin pasti di sini adik-adik semua sudah hafal ayat hafalan. Kalau ayo Geral, Marcel, Galvin. Kalau belum, kakak minta yang dari wilayah 2, Chelsea, adik Chelsea, silakan. Matius. Matius 6 ayat 14. Jangan jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu akan mengampuni kamu juga. Ya, terima kasih untuk adik Chelsea, adik Wira, Rizky, dan Arjun. Ya, Jessica, adik Jessica. Ada jangan apa pakai jangan? Adik Jessica. Dia bilang jangan. Jessica minggu lalu sore hadir, Kak. Oh, Jessica. Kenapa lu ngomong adik jangan? Yosi. Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, terima kasih adik Yosi sudah hafal ayat hafalan. Adik Holly. Ayo, adik Holly. Ya. Matius 16 ayat 14 yang berbunyi, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya, terima kasih adik Holly. Adik Mario. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, terima kasih adik Mario. Adik Reinhard. Ayo. Adik. Ulang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya, terima kasih adik Gerald, Marcel, sama-sama 3 orang. Gerald, Marcel, dan... Dan ambil itu kursi. Ya, silakan. 3. Ya, Mark Revan. Ya, silakan.
Ya, terima kasih walaupun suaranya tidak kedengaran. Terima kasih adik-adik semua yang sudah hafal ayat hafalan. Baik, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kalau yang sudah nanti bisa angkat tangan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat, kakak minta adik Jessica untuk bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Mikrofonnya dinyalakan, mikrofonnya di... Ya, silakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, terima kasih untuk adik Jessica yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan cerita firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan, kakak mau tanya, adik-adik dong di sini ada pernah pegang batu, terus batunya tuh dibuang ke atas. Nah, siapa yang pernah pegang batu, terus batunya itu dibuang ke atas? Ada kok? Ada. Ada. Nah, pada saat adik-adik buang batu ke atas itu, apakah batunya tetap ke atas atau jatuh ke bawah? Jatuh. Jatuh, ya. Batunya jatuh ke bawah. Kenapa batu jatuh ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Karena gaya gravitasi bumi, di mana tidak ada benda yang bisa melayang atau terbang tanpa bisa jatuh kembali. Nah, baik. Adik-adik bisa lihat gambar yang kakak tampilkan? Ya, bisa. Ya. Nah, adik-adik lihat gambar. Nah, gambar ini yaitu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridku sekarang sudah waktunya aku untuk kembali ke surga, sedangkan kalian tetap tinggal di sini. Nah, murid-muridnya ini bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan Yesus harus pergi ke surga begitu cepat? Bukankah tujuan Tuhan Yesus sudah bangkit supaya kita tetap bersama? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, benar, Tuhan bangkit supaya dosa kita semua ditebus dan supaya kita tetap bersama. Tetapi Tuhan juga harus melanjutkan tanggung jawab supaya kita tetap bersama, yakni menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Nah, murid-muridnya bertanya, tetapi guru, itu berarti kami tidak akan dapat bersama-sama guru lagi. Bagaimana kami dapat menjalani hidup ini tanpa guru? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, tentang hal itu kalian tidak boleh takut, karena aku akan memberikan kuasa kepada kalian jika Roh Kudus turun di atas kalian. Roh Kudus itulah bentuk baru dari kehadiranku di tengah-tengah kalian. Aku tidak akan lagi bersama kalian secara fisik, tetapi Rohku akan masuk dalam hati kalian sehingga kita selalu bersama-sama. Jadi
pada saat Tuhan Yesus berangkat ke surga, di situ murid-muridnya takut. Takut mereka sendiri atau mereka sedih. Nah, di situ Tuhan bilang jangan takut karena Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang selalu senantiasa menolong kita. Nah, adik-adik jangan pernah merasa takut atau jangan pernah merasa bahwa adik-adik itu sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita dan Tuhan memberikan rohnya kepada kita, Roh Kudus, untuk selalu senantiasa menolong kita, menopang kita, dan membimbing kita. Nah, adik-adik, contohnya pada saat adik-adik sakit. Nah, pada saat adik-adik sakit, pasti berharap atau semoga bisa sembuh. Nah, yang pertama itu berdoa kepada Tuhan dan minum obat, pasti mengalami kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik dalam keadaan apapun. Atau contohnya, adik-adik sekarang kan sudah mau ujian, pasti semua berharap agar bisa untuk naik kelas, mendapatkan nilai yang baik. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai nilai yang baik? Yaitu dengan belajar dan berdoa. Jadi kakak lanjut cerita firman-Nya. Murid-muridnya mengatakan kepada Tuhan, tetapi kami akan tetap sedih karena Tuhan telah menjadikan kami sebagai sahabat. Banyak hal telah kami lakukan bersamamu ya Tuhan selama ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tidak perlu susah dan sedih. Kalian akan diberikan amanat yang akan membuat kalian tetap merasa dekat denganku. Nah, murid-muridnya bertanya, amanat apakah yang Tuhan maksudkan itu? Tuhan Yesus mengatakan, bila Roh Kudus turun atas kalian, kalian akan diberikan kuasa untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Kepada semua orang, haruslah kalian ajarkan tentang ajaran-ajaranku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berpesan untuk ketong sebagai anak-anak Tuhan, ketong menjadi saksi Tuhan dimanapun ketong berada. Nah, bagaimana ketong menjadi saksi Tuhan? Contohnya, kakak mau tanya, pada saat adik-adik bangun pagi, apakah adik-adik langsung berdoa atau langsung lompat dari tempat tidur, langsung bermain? Nah, coba. Berdoa. Nah, Jessica dan Queen langsung berdoa. Ya, ada Yosi? Oke. Nah, jadi pada saat ketong bangun pagi atau sebelum malam ketong tidur, ketong harus berdoa, ketong mengucap syukur atas pernyataan Tuhan. Nah, contoh lain, atau pada saat ketong makan nih, mau makan, ada yang mungkin langsung makan kok atau berdoa dulu? Berdoa. Nah, berdoa. Iya, ketong berdoa. Berdoa. Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Nah, ya, contoh lain, atau menjadi saksi di mana pun berada. Contoh, misalnya di rumah. Di rumah, Mama minta tolong untuk Mario bisa bantu Mama sapu rumah atau menyiram bunga. Mario mau bantu atau Sonde? Bantu. Ya, bantu. Ya, begitu pula juga dengan adik-adik semua dan kita semua. Jadi rumah, kalau misalnya Mama minta tolong, ketong bantu. Ketong jangan bilang, Mama, Be masih main HP, Be masih main game, apalagi game online. Oke, nah, terus lagi misalnya di rumah, ada yang masih suka ganggu kakak adik. Terus boleh saling berkelahi atau ganggu kakak atau adik. Nah, dan tidak boleh mengucapkan kata kotor atau maki, yang masih suka maki itu tidak boleh. Nah, atau juga bisa mengajak teman-teman kita untuk ikut sekolah minggu online, hafal ayat hafalan. Jadi firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita, Tuhan Yesus memberikan rohnya yang kudus kepada kita untuk selalu menopang kita, membimbing kita. Dan dimanapun kita berada, kita
harus menjadi saksi Tuhan lewat perkataan kita, perbuatan kita. Nah, yang tadi contoh-contoh yang kakak berikan itu, semoga kita semua bisa melakukannya. Oke, ayat hafalan untuk minggu depan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Udah bisa. Sudah, Kak. Sudah dapat. Sudah. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dan Samaria sampai ke Ya, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa untuk adik-adik semua menghafal ayat hafalan. Baik, ini cerita firman Tuhan. Kakak kembalikan kepada Kak Rida, Kak Justin, dan Kak Febri. Oke, Kakak Chandra, terima kasih. Ya, sama-sama Kakak. Chandra, stop share. Sip. Halo adik-adik. Halo. Tadi semua mendengarkan firman Tuhan kok? Sudah. Oke. Semoga firman Tuhan boleh bermanfaat bagi kita semua ya adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat lagu yang menyatakan betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur bersama Kita semua Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Chandra. Adik-adik semua, mari adik-adik semua siapkan hati untuk potong sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak mengajarkan buat kami untuk kami tidak takut karena kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Dan Bapak telah memberikan Roh Kudus dalam hati kami yang selalu menuntun dan menyertai kami. Bapak tolonglah kami agar dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Tuhan. Bapak, kami mau berdoa, kami menyerahkan buat anak-anak sekolah minggu dalam segala pendidikan anak-anak-Mu, masa depan, kesehatan anak-anak-Mu, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus menolong menyertai dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan kesehatan.
Bapa, kami juga mau menyerahkan Tuhan saat hari ini kami menghadapi suatu tantangan, yaitu penyebaran virus corona. Tuhan tolong Bapa agar penyebaran virus corona ini tidak bertambah, tetapi semakin berkurang hari lepas hari. Kami juga menyerahkan buat kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, pelayanan kami, Bapa yang menuntun dan menyertai. Bapa, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang berkati persembahan ini. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Chandra yang sudah bimbing kita dalam syafaat. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung skala minggu kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak ajak adik-adik semua angkat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Untuk pasti amin dalam hidup untuk hidupku. Adik-adik, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Justin. Adik-adik semua dalam sikap doa dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami sudah selesai sekolah minggu pada hari ini dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga dapat melakukannya semuanya dengan baik. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Shalom. Dadah. Sampai jumpa. Jangan lupa ada kawan-kawan yang lain untuk ikut ibadah sekolah minggu ke depan. Terima kasih buat Kakak Ranti dan teman-teman dari Sekretariat Gereja yang sudah membantu akun Zoom hari ini. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Dan Dadah.